Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tapi anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari al-asalibu awit ta'biratu anit tahiyyat. Jadi uslub-uslub atau takbir tentang salam atau ungkapan-ungkapan yang akan kita gunakan ketika bertemu dengan seseorang. Yang pertama, takbiratnya ini ungkapannya ya. Sobahul khair. Sobahul khair ini itu diucapkan ketika kita bertemu dengan seseorang di pagi hari. Misalnya kita ketemu dengan teman di pagi hari, maka kita menggunakan kata sapaan sobahul khair. Nah, jadi kalau ketemu temannya pagi hari, sobahul khair. Nah, kemudian jawabannya adalah sobahun nur. Sobahun nur. Atau sobahus surur. Jadi ada dua jawabannya, terserah mau gunakan yang mana. Jadi kalau ada yang ucapkan sobahul khair, maka jawab sobahun nur atau sobahus surur. Yang kedua, naharuka sa'id. Naharuka sa'id. Nah, ini diucapkan ketika kita bertemu dengan seseorang di siang hari. Naharuka sa'id. Dijawab sa'idun mubarak. Sa'idun mubarak. Jadi kalau ada yang ucapkan naharuka sa'id, dijawab sa'idun mubarak. Yang ketiga, masaul khair. Nah, ungkapan ini atau ucapan ini diucapkan ketika kita bertemu seseorang di sore hari. Masaul khair. Masaul khair. Jawabannya masaun nur. Masaun nur atau masaus surur. Masaus surur. Jadi ketika ada yang mengucapkan masaul khair, maka dijawab masaun nur atau masaus surur. Jadi pilih salah satunya saja, jangan juga dua-duanya. Ada yang mengucapkan masaul khair, dijawab masaun nur, masaus surur. Nah, gunakan salah satu saja. Kemudian selanjutnya ungkapan keempat, lailatuka sa'ida. Lailatuka sa'ida ini diucapkan ketika kita bertemu dengan seseorang di malam hari. Jadi ketika malam atau petang. Lailatuka sa'ida. Lailatuka sa'ida. Dijawab sa'idun mubarakah. Jawabannya sa'idun mubarakah. Jadi kalau ada yang mengucapkan lailatuka sa'ida, dijawab sa'idatun mubarakah. Saya ulang, lailatuka sa'ida, jawabnya sa'idatun mubarakah. Nah, yang selanjutnya, ungkapan yang kelima, nah, ini diucapkan ketika kita bertemu baru pertama kali atau barusan lagi ketemu dengan orang tersebut. Ahlan wa sahlan. Itu ahlan wa sahlan. Nah, ini atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan selamat datang. Jadi kalau ada orang baru datang, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Atau baru ketemu ada tamu yang datang ke rumah kita atau ada tamu yang datang ke tempat kita, kita ucapkan ahlan wa sahlan. Nah, kadang juga biasa kita dengar kata-kata ini di bulan Ramadan. Biasa kita dengar marhaban ya Ramadan. Nah, itu artinya juga selamat datang bulan Ramadan. Jadi marhaban juga itu artinya selamat datang. Jadi kita bisa ucapkan ahlan wa sahlan atau kita bisa marhaban. Kita bisa menggunakan kata marhaban. Marhaban ya Ramadan. Jadi setelah bisa disebutkan nama orangnya setelahnya, misalnya marhaban ya Firmansyah. Nah, jawabnya ahlan
bika. Jadi kalau ada yang ucapkan ahlan wa sahlan, maka dijawab ahlan bika. Jawabannya apa? Jawabannya ahlan bika. Kemudian ungkapan selanjutnya yang keenam digunakan untuk menanyakan kabar seseorang atau halnya, keadaannya, yaitu kaifa haluka. Kaifa haluka. Jadi kaifa haluka itu artinya apa? Kabar. Kaifa haluka atau kaifal hal. Saya ulang, atau kaifal hal. Kaifal hal. Apa? Kabar. Nah, jawabannya bi khairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Atau bisa alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah baik-baik saja. Saya ulang. Kalau ada yang ucapkan kaifa haluka, apa kabar? Dijawab bi khairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Atau alhamdulillah bi khair. Baik, alhamdulillah baik-baik saja. Yang selanjutnya, yang ketujuh, ungkapan ini diucapkan ketika kita ingin mengucapkan terima kasih pada seseorang atau ada orang yang telah membantu kita, maka kita menggunakan ungkapan ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita, yaitu syukran katsiran atau syukran saja. Syukran artinya terima kasih. Syukran katsiran artinya terima kasih banyak. Jawabannya afwan. Jawabannya afwan. Ini dalam bahasa Indonesia kita artikan sama-sama. Tapi afwan ini memiliki dua arti dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kalau dia diucapkan setelah kata syukran, artinya jawaban dari syukran, maka itu artinya sama-sama. Akan tetapi, afwan, ketika kita ucapkan afwan setelah melakukan kesalahan, itu artinya maaf. Jadi afwan ada dua artinya. Afwan sama-sama setelah jawaban dari terima kasih, atau afwan karena melakukan kesalahan, yaitu mohon maaf. Afwan, maaf. Oke. Ya, saya ulangi, syukran. Jawabannya afwan. Atau syukran katsiran. Jawabannya afwan. Ada jawaban lain lagi. Apa itu? La syukra ala wajib. Jadi kalau ada orang mengucapkan syukran, jawab la syukra ala wajib. Atau syukran katsiran. La syukra ala wajib. Jadi gunakan salah satunya. Mau gunakan jawabannya afwan atau mau gunakan la syukra ala wajib, terserah yang mana menurut kalian lebih mudah bagi Anda. Kemudian selanjutnya adalah afwan. Ini afwan yang selanjutnya, maaf, atau dalam bahasa Inggris disebut sorry. I'm sorry. Afwan. Misalnya mau lewat. Misalnya kita mau lewat di depan seseorang atau di sekitar seseorang, kita ingin tabe kalau dalam bahasa kita. Tabe. Kita gunakan kata afwan. Maka nanti dijawab tafadhol, silakan. Jadi itu kan dari bahasa kita tabe. Iya, silakan. Afwan, tafadhol. Atau dijawab la ba'sa. Kalau misalnya kita tidak sengaja melakukan kesalahan, baru kita gunakan kata afwan. Kita bilang ke seseorang yang kita tempati bersalah, afwan. Itu dijawab oleh yang bersangkutan, la ba'sa. Tidak apa-apa. Atau dijawab, afallahu anna jami'an. Semoga Allah mengampuni kita semua. Afallahu anna jami'an. Jadi ada 3 jawabannya. Tadi afwan kalau kita mau permisi lewat, dijawab tafadhol. Tapi kalau afwannya karena kita melakukan suatu kesalahan, maka dijawab la ba'sa. Untuk afallahu anna jami'an, dua-duanya bisa. Yang jelas kalau ada kata
afwan, maka kita jawab afallahu anna jami'an. Kemudian yang ke-9, ini ungkapan ini diucapkan ketika kita sudah ingin berpisah. Kita sudah mau pulang atau mau berpisah dengan teman yang kita temani bercakap atau bercerita. Kita gunakan ilal liqa. Ilal liqa. Ilal liqa artinya sampai jumpa atau sampai bertemu. Ilal liqa, sampai bertemu kembali. Saya ulang, ilal liqa. Jawabannya ma'as salama. Ma'as salama. Ma'as salama itu biasa juga kita artikan selamat jalan, bisa juga diartikan sampai jumpa. Namun pada dasarnya ini adalah doa, semoga selamat. Ma'as salama. Jadi kalau ada kata ilal liqa, ada yang mengucapkan ilal liqa ke kita, maka kita jawab ma'as salama. Terus selanjutnya ma'as salama. Nah, ini ma'as salama ada lagi jawabannya. Selamat jalan, ma'as salama. Selamat jalan, maka dijawab fi amanillah. Jadi kalau ada yang mengucapkan ma'as salama, kita jawab fi amanillah. Selanjutnya, yang ke-11, ayyu khidmah. Ayyu khidmah. Ini ketika kita ingin memberikan pertolongan kepada seseorang, kita bilang ayyu khidmah. Ada yang bisa saya bantu? Nah, itu bahasa Indonesianya kira-kira. Ayyu khidmah. Ada yang bisa saya bantu? Dijawab lau samahta. Kalau kiranya Anda berkenan. Kalau bisa jaki. Nah, bahasa kita. Lau samahta. Min fadlik. Nah, lau samahta min fadlik. Nah, taib yang ke-12. Ini untuk mengungkapkan perasaan kita saat bertemu dengan seseorang. Ana sa'idun biliqa'ika. Ana sa'idun biliqa'ika. Artinya saya senang bertemu dengan Anda. Ana sa'idun biliqa'ika. Saya senang bertemu dengan Anda. Ada jawabannya, ana masrurun bima'rifatika. Ana masrurun bima'rifatika. Artinya, saya senang mengenal Anda. Atau saya senang berkenalan dengan Anda. Ana sa'idun biliqa'ika. Saya senang bertemu dengan Anda. Ana masrurun bima'rifatika. Saya senang berkenalan dengan Anda. Selanjutnya yang ke-13 sama. Tasyarraftu bihudurikum. Tasyarraftu bihudurikum. Saya merasa senang dengan kehadiran kalian. Tasyarraftu bihudurikum. Atau saya merasa termuliakan. Saya merasa terhormati dengan kehadiran kalian. Ya, bisa juga diartikan saya merasa senang dengan kehadiran kalian, karena merasa mulia berarti itu senang dengan kehadirannya. Dijawab sarrafallahu miqdara. Sarrafallahu miqdara. Jadi kalau ada yang mengucapkan tasarraftu bihudurikum, jawab, atau tasarraftu bihudurika, maka dijawab sarrafallahu miqdaraka. Saya ulang, jawabannya adalah sarrafallahu miqdaraka. Itu sekian uslub kita yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diperhatikan dalam keseharian kita, sehingga bisa terus mumarasatun nafs, bisa terus melatih diri kita bitakallum al-lughatul arabiyah, untuk bercakap bahasa Arab. Li'anna al-lughata wal hiyal mumarasah, karena bahasa itu adalah praktek. Tidak akan bisa seorang pembelajar bahasa tanpa praktek. Jadi
seberapa banyak pun mufradat yang kita kuasai, sebanyak apapun kosakata atau kalimat yang kita kuasai, akan tetapi tidak pernah kita gunakan dalam keseharian kita, maka itu mustahil untuk bisa bercakap. Walidzalika, untuk itu, hayya natakallam bil lugatil arabiyyah, mari kita berbahasa Arab, maris nafsakum bit takallum. Latih terus dirinya untuk bercakap. Gunakan ungkapan-ungkapan ini ketika bertemu dengan teman-teman kelasnya atau teman sekolahnya. Perhatikan terus hingga terbiasa menggunakannya. Syukran ala husni ihtimamikum, ila liqa'i fi liqa'inal qadim. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.